Lewat radio menemukan hatinya lagi. Assalamualaikum, halo Sobat Rintik. Saya Bumi, saya tidak sendiri. Saya di sini ditemani oleh Mars dan Venus. Hai. Saya dan rekan saya akan menemani Anda dalam beberapa waktu ke depan. Kami hadir dengan segala informasi terbaru, hiburan menarik, musik yang asik, serta diskusi menarik. Jangan lewatkan program menarik kami hari ini, karena kita akan membahas topik yang menarik yaitu miskomunikasi. Jangan lupa untuk tetap bersama kami di Radio Spentik. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan topik kita hari ini, ayo kita sama-sama dengarkan lagu yang berjudul Restart yang dinyanyikan oleh Daniel Caesar. You don't know, babe, when you hold me and kiss me slowly, it's the sweetest thing. And it don't change. If I had it my way, you would know that you are. You're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Won't you give yourself to me? Give it all. I just wanna see. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I'll follow, no matter how far. If life is a movie, oh, you're the best part. Oh, you're the best part. Oh, best part. It's the sunrise and those brown eyes, yes. You're the one that I desire. When we wake up and then we make love, it makes me feel so nice. You're my water when I'm stuck in the desert. You're the Tylenol I take when my head hurts. You're the sunshine of my life. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I'll follow, no matter how far. If life is a movie, then you're the best part. Oh, you're the best part. Oh, best part. If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Spentik Radio. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik pembicaraan. Menurutmu, definisi miskomunikasi itu bagaimana sih? Kalau menurutku, miskomunikasi itu tuh kayak hal yang bisa bikin renggang hubungan. Kalau semisal juga jelek komunikasimu sama pacarmu, temanmu, apalagi sama keluarga yang utama, itu tuh bisa bikin renggang. Sampai kalau misalnya pacaran tuh bisa bikin putus malah. Deh sih, deh setuju.
Misalnya juga hubungan sama pacar, teman atau keluarga bisa renggang ataupun bisa kalian jarang berkomunikasi karena penyebabnya itu kurangnya komunikasi. Banyak sekali ya contohnya. Iya, saya misalnya ada contohku. Apa tuh? Biasanya tuh kalau Apa tuh? jadi tuh kayak kalau misalnya mau keluar, terus lagi nggak tahu kamu pulang jam berapa, jadi lupa izin lupa toh. izin ke mamaku, jadi dia di situ terjadi konflik. Iya, biasa tuh juga pergi ke rumahnya teman tak. Terus kita udah bilang mau pulang jam berapa. Betul. Dia terus misalnya gitu. kita mau pulang jam 5. Jam 4 dijemput begitu deh. Belum bisa selesai kerjaan tak, belum bisa selesai Belum lagi main-main, belum bikin makan-makan, jajan apa segala macam. Ada mie di dalam, ada mie di depan. Padahal gara-gara kita lupa untuk tanya jam berapa jemput. Gara-gara simpel itu, komunikasi. padahal cuma bilang nanti jemput mah jam 5. Sesimpel itu tapi bisa bikin situasinya kurang bagus. Apalagi nih contohnya dia banyak sekali dia. Misalnya kalau saya sama keluarga aku mungkin terjadi miskomunikasi karena saya kurang mengungkapkan apa yang saya mau, terus saya juga kurang banyak bicara. Nah sehingga saya merasa kayak mungkin ada orang merasa yang kurang komunikasi sama keluarganya, merasa tidak dimengerti gitu. Betul, apalagi tuh menurutku kayaknya anak-anak broken home yang merasa kurang kasih sayang, broken home kayaknya tuh gara-gara kurang komunikasi sama orang tua, sama keluarga, anggota keluarga lainnya. Jadi karena jelek komunikasinya, karena kurang terbuka sama keluarganya, itu deh. Gara-gara keluarganya terus merasa juga curhat ke temannya, ke akun-akun yang dia lagi banyak yang juga tahu itu. Dia merasa broken home, sakit hati, nggak dimengerti apa segala macam. Padahal gara-gara komunikasi, gara-gara dia sendiri. Dia sesederhana itu tinggal bilang kayak begitu. Gara-gara dia susah ungkapkan perasaannya, apa yang sebenarnya sih dia mau, apa yang sebenarnya dia rasakan. Tapi sebenarnya banyak juga itu ya, kadang juga mungkin dari kecil nih kurang dimengerti atau emang keluarganya yang tidak open space, dia bisa masuk ke dalam itu lingkungan. Ya makanya itu dia merasa tidak enak. Itu banyak sekarang orang-orang yang curhatnya ke media sosial. Kayak dia jangan tahu. Akun psikol apalagi ke teman-teman tuh lagi banyak. Seperti kalau begitu Nah terus juga ada temanku cerita ke saya, dia pacaran, terus dia cerita ke mamanya, bukan cerita ya lebih ke ketahuan, ketahuan sama mamanya, terus akhirnya untung direstui. Alhamdulillah, dari mana itu kalau udah direstui, putus. Ada yang sama kah? Terus akhirnya sekarang mereka putus. Tapi mamanya tahu, bilang, "Loh, mana pacarmu?" Jadi ceritanya begini, mamanya tahu kalau mereka masih pacaran, tapi mamanya tahu kalau mereka putus nih. Mamanya tidak tahu kalau mereka putus. Tapi sekarang dia tidak kasih tahu ke mamanya kalau dia putus. Itu nih miskomunikasinya. Jadi komunikasinya sama orang tuanya. Terus apa sekarang terjadi? Bagaimana? Dia saja sampai sekarang dia belum keluarkan kalau misalnya dia sudah putus dicari. Mana bukannya setiap malam di telepon dulu ditahu semua sama mamanya, tapi sekarang kalau remaja banyak sekali sekarang lagi flip call, apa postban, lagi keren banget toh. Gini nih kalau pacaran buat apalagi buat pemikiran kayak kenapa ndak peka gitu toh. Pernah kok ndak sih temukan kayak orang yang berteman dua orang tapi suka sama satu orang? Parah. Pernah tak baca cerita novel pasti banyak yang suka juga tau. Kenapa coba? Kenapa? Jadi toh misalnya ada dua sahabat yang suka sama satu cowok, tapi yang cerita cuman misalnya si A cerita sama si B, tapi ternyata si B juga suka sama cowok yang disuka sama si A. Si B memendam. Tapi gara-gara itu karena si A dia selalu cerita ke si B, jadi mungkin si B itu suka merasa yang kayak padahal dia juga pendam dirasa gitu, tapi dia tidak ungkapkan. Dia tuh merasa yang kayak harus kamu hargai temanku, tidak bisa kak bilang, pasti nanti bisa rendah sama temanku. Tapi nyatanya menyakiti dirinya sendiri. Padahal kalau saya juga dia terus pendam, terus nanti dia ungkapkan, pasti berdampak kedua-duanya, apalagi cowoknya juga pasti bingung gitu, dikasih selesai baik-baik karena perasaan mungkin datang tiba-tiba begitu tapi dengan komunikasi. Iya, itu juga cowok kadang susah buat itu juga cowoknya jadi bingung
mau pilih yang ini tapi susah. Terus jadinya tuh cowoknya bingung mau pilih yang mana, dia mau sama si B, tapi pasti si B bilang kayak jangan, ada temanku suka sama kau, jadi dan takut kau menyakiti perasaannya, dia lebih pilih temannya, jadi si B lebih pilih buat bisa bertahan pertemanan sama si A daripada kisah cintanya. Dong. Rasanya sih Aduh, Ya, serunya deh kalau begitu. si A juga jadinya pusing, ya, dia juga merasa dibohongi, jadinya dia juga merasa dibohongi sama temannya, sama orang yang sedang dia usahakan, dia perjuangkan, terus akhirnya yang dia suka, Pokoknya salahnya itu gara-gara miskomunikasi. Dan ini yang salah. memang gini, kayaknya harus kita hapus nggak sih miskomunikasi? Apa sih itu gara miskomunikasi? Apakah? Gara-gara miskomunikasi misal kalian punya teman terus gara-gara jarang komunikasi, nggak tahu apa maunya, renggang lagi sama pacar, renggang lagi Dan sama bukan keluarga, cuman apa? gara-gara bukan gini cuman gara-gara bukan gini ke teman tak atau pacar tak, Betul. miskomunikasi. Biasanya juga sama Orang asing. asing. Iya sih. Apa tuh contohnya biasanya kalau Saya tahu pernah Kak lagi jajan. Nah terus tahu tiba-tiba saya kan nggak bisa makan pedas, nggak bisa makan sambal. Nah terus karena saya nggak bilang ke masnya kalau saya nggak makan pedis, jadi masnya tahu sambal. Padahal harus Kak makan pedas-pedas, nggak harus Kak makan hal yang nggak aku suka hanya gara-gara saya nggak bilang. Kau yang rugi, padahal gara-gara kau nggak sampaikan. Padahal cuma bilang mas nggak pakai sambal. Nah itu. tapi kayak entah kalau sudah dikasih turun sambelnya nggak bisa. Masa mau dikasih gimana juga pasti ada rasa Sama nggak dikasih. enak, motor. Itu sama disalahkan juga penjualnya atau Waktu juga nggak bisa diputar balik. Sama kalau misalnya Neki ojek online, tau ojek online kan lagi sekarang tuh lagi banyak-banyaknya tau orang tua yang lagi hektik sama kerjaannya jadi tidak bisa jadi tidak bisa antar jemput anaknya atau di sekolah atau di mana. Nah jadi tuh ojek online tuh juga kadang misal kita cuma tahu satu jalan ke rumah tak, kita cuma tahu satu jalan. Nah, kita nggak tahu jalan lainnya lagi. Misalnya kita cuma bisa lewat sini. Kalau lewat sini kita nggak tahu arahnya. Tapi karena kita nggak bilang mas, kenapa nggak lewat sini? Jadi kita panik sendiri tuh. Kira apalagi sekarang lagi rame penculikan anak. Oh di thinking kalau di jalan. Saya pernah begitu. Terus saya mikirnya kayak ini atau loncat atau saya bagaimana? Aku diculik gitu. Karena sekarang lagi lama-lama orang tua juga lagi panik-paniknya. Tapi nggak bisa antar jemput. Jadi tiba-tiba nanti tiba-tiba dia berhenti, baru tiba dia bilang harta atau nyawa. Kok jadi green? Terus juga tiba-tiba kalau semisal masnya salah jalan, tapi kita kayaknya bisa juga. Kita juga nggak yakin. Terus bilang tiba-tiba kita jalan buntu. Terus bilang, dek kenapa tadi diingatkan kalau ternyata harus belok sini? Padahal tinggal di Kita tinggal bicara. Nah Kita ini juga. yang dinamakan miskom. Kita tidak bicara. Kita juga bisa mungkin karena kurang public speaking, karena kita juga tidak berani takut, karena banyak juga kayaknya ada zaman sekarang cuma bisa ketik-ketik di sosmed, cerita di sosmed. Kalau bicara mungkin benar, gagal-gagal. Kalau bicara mungkin tidak jelas ya. Tidak tahu caranya bagaimana ekspresikan. padahal Ya. Jadi jadi kepo juga saya kalau semisal hubungan virtual, bagaimana itu miskomunikasinya? Mungkin sekali tersenggol komunikasinya langsung langsung putus. apalagi ini ya. virtual. Cuma bisa berkomunikasi. Ya paling cuma pap ya toh lagi ngapain saja mungkin diam-diam dia bilang hahaha ternyata di luar cuma senyum-senyum ketawa. Dan tersinggungnya itu yang virtual. Nah, sobat Rintik, masalah ataupun cerita yang mana nih yang relate sama kalian? Atau mungkin banyak sekarang kalian yang cerita di private account Twitter, di private account Instagram. Kalau ada cerita yang kalian ingin sampaikan, mungkin bisa DM ke kritik.id rintik.id. Kita tahu bisa sih nanti bantu solusinya apa, kita bantu bahas di sini Dan kalian bareng-bareng. terjamin. Tidak bakal dibongkar-bongkar nah. kita akan bantu kalian tentang cara mengatasi miskomunikasi. Siapa tahu bisa memperbaiki meringankan Meringankan beban beban kalian. daripada harus
Siapa tahu Dipendam, daripada harus apalagi dipendam. cerita ke teman terus ternyata temannya kalian baru seberpol. oversharing apa Kita segala anti macam. cupu-cupu di sini ya. Sobat cuma sama Mars, Venus dan Bumi. Iya. Oke, terus kalau kalian punya masalah juga jangan suka Jangan suka dipendam Pendam. ya. Karena sebenarnya memendam masalah itu bisa nanti dipendam terus nanti lama kelamaan buyar terus berdampak untuk dirimu sendiri, orang lain. sama kayak ini nah Coca-Cola. Kalau dikocok kan di masalahnya, masalahnya. Gasnya apa gasnya terkumpul. Dua Semua. Oke. Oke, jangan lupa di-share ya teman-teman requestannya. Nah, karena kita sudah bahas masalah-masalahnya, kita sudah cerita-cerita juga. Jadi selanjutnya kita akan sama-sama dengarkan lagu dari Maudy Ayunda, Yaitu Perahu Kertas. Perahu kertasku kan melaju, membawa surat cinta bagimu. Kata-kata yang sedikit gila, tapi ini adanya. Perahu kertas mengingatkanku betapa ajaib hidup ini, mencari-cari tambatan hati. Kau sahabatku sendiri, hidupkan lagi mimpi-mimpi, cita-cita yang lama ku pendam sendiri. Berdua ku bisa percaya, ku bahagia kau telah terlahir di dunia. Dan kau ada di antara miliaran manusia, dan ku bisa dengan radarku menemukanmu. Tiada lagi yang mampu berdiri halangi rasaku, cintaku padamu. Ku bahagia kau telah terlahir di dunia, dan kau ada antara miliaran manusia, dan ku bisa dengan radarku menemukanmu. Oh bahagia kau telah terlahir di dunia, dan kau ada di antara miliaran manusia, dan ku bisa dengan radarku menemukanmu. Lewat radio. Setelah Perahu
karena pas lagunya relate sekali, aku suka Keren, itu keren, lagu. keren. Terus kalau nggak salah kayaknya ada filmnya deh. Sudah mau nonton? Sobat Rintik pada sudah nonton nggak? Sudah belum. Harus nonton ya, harus nonton wajib. karena Mayudia Indah itu selalu the best of the best. Independent woman. Oh my god, oh my god. Oke, kita lanjut. Nah, lanjut diskusinya untuk masa Tadi kita sudah bahas masalahnya. Nah, Dan pasti kan masalah setiap itu masalah ada pasti solusi. punya solusinya. butuh solusi. Menurutku penting untuk kita berbicara jelas dan terbuka supaya dipahami apa yang kita mau. Terus yang kedua, kita harus berbicara secara langsung dan harus berani menyampaikan apa yang kita mau sampaikan. Bukannya malah bertele-tele lah, segala macam, ditutup, dipendam, dan pada akhirnya kita sendiri yang tersiksa. Nah, dengan menggunakan, jangan lupa harus dipakai bahasa yang mudah dipahami. Betul, karena tuh kadang kalau misalnya kita pakai bahasa yang nggak bagus, toh bisa jadi tuh orang yang kita temani cerita tuh nggak ngerti ya. Terus tuh kadang kalau nggak ngerti, kita juga bingung mau respon apa. Jadi yang kayak, oh iya, oh turut prihatin. Dia cuma bilang begitu. Terus pasti kita nggak merasa nggak didengar, kita nggak kita merasa yang padahal kayak karena dihargai. kita ngomongnya nggak baik, Jadi kayaknya miskomunikasi gitu. Betul, miskomunikasi. Miskomunikasi ini kayaknya masalah terhadap diri kita sendiri yang berdampak ke diri kita Iya, sendiri kita harus lagi. yang introspeksi diri, kita harus yang ubah diri kita. Bagaimana cara Introspeksi diri Iya. kayak habis putus ya, terus introspeksi diri terus balikan. Karena dong, jangan pacar-pacaran ya. Karena Kayaknya udah ada pengalaman ini. Oke. karena komunikasi yang baik adalah kunci untuk kesuksesan dalam kehidupan. Aduh. Kalau Asik. kita bisa berkomunikasi dengan baik, kita dapat membangun hubungan yang baik juga sesama individu yang lain. Nah, bisa juga mencapai tujuan, bahkan bisa mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif. Kalau semisal kita pacaran toh sama orang, misalnya kita itu cowok, kan cowok sekarang kayaknya lagi zaman-zamannya nakal-nakalnya toh, lagi di luar, lagi dia masa-masanya. Betul, begini. bergetar. Sekarang itu masalah miskomunikasi sama pacar, sama keluarga itu yang lagi Terpenting. Apalagi kalau misalnya pacaran, kalau kita sebagai cewek toh kita punya pacar cowok yang mungkin sangat aktif di luar sekolah, misalnya dalam materi luar sekolah itu yang kurang bagus, yang kurang bagus. Terus dia lebih pentingkan besok itu yang hubungan-hubungan gitu, Lingkungan dia pertemanan. lebih solid ke teman-temannya daripada ke kita. Jadi kita juga merasa misalnya dia lagi ini, pasti kan cewek itu selalu mau yang terbaik, tahu buat cowoknya. Apa ini itu cowoknya lagi miskom, lagi renggang sama keluarganya juga. Dia lebih milih untuk cerita ke teman-temannya Daripada kita sebagai pacarnya, itu juga biasa. lebih enjoy ke temannya. Makanya Siapa tahu banyak dari kalian yang merasakan seperti itu. yang relate yang lagi. Asik. Oke. Nah terus juga kalau saya pacaran, misalnya tuh tadi kita sudah bilang cowoknya itu dari lingkungan pertemanan yang kurang baik. Terus bisa jadi dia sebagai cowok itu mempengaruhi pacarnya atau sebagai ceweknya tentang lingkungannya. Padahal seharusnya itu kita harus kasih pesan yang positif. Misalnya walaupun lingkungannya seperti itu, pasti kan dia juga tidak mau terjerumus ke dalam hal yang tidak baik. Pasti dia juga pikir, ya walaupun saya ada di lingkungan yang tidak baik, pasti saya merasa saya bahagia kan di sini. Teman-temanku mengerti, pokoknya banyak hal pasti yang dia merasa kalau itu sebenarnya positif. Tapi yang dia kasihkan yang dia ungkapkan ke pacarnya, Dia lakukan sebenarnya. dia justru memperburuk sifat pasangannya. Padahal bagus sekali itu komunikasinya, pasti kalau misalnya berbagi dengan hal yang positif. Harus kembali deep talk gini. Jadi jangan top banget gitu. Harus menerapkan semuanya apa dari yang awalnya, yang dulunya sebenarnya hal-hal yang positif yang selalu dilakukan, tapi sekarang karena mungkin kurang komunikasi lah ya, kurang mengerti perasaan miskom. Padahal juga menurutku kayaknya banyak aja orang-orang yang jelek pergaulannya tetap ikut yang kayak berbagi-bagi lagi. Banyak hal positif yang bisa dilakukan. Itu pun juga dia bisa aja teman-temannya toh jadi makin rame. Apalagi kalau misalnya mau ada acara-acara itu paling enak memang aja cowok-cowok begitu buat dikerja sama. Apalagi sekarang miskom sama keluarga itu bisa menjerumus seorang anak ini, seorang individu ke pergaulan bebas. Betul sekali. Sama kalau misalnya mungkin ada event-event sekolah atau apa, terus kayak
kita disuruh ini itu, terus kita datanya karena mungkin dia lebih senior daripada kita, atau kita takut, kita was-was, padahal sebenarnya butuh komunikasi. Dan selagi cara bicara terbuka baik, itu tidak bisa jadi mengerti, dipenuhi pasti. Apalagi kayak event besar itu kan yang kayak butuh banget komunikasi antara apa-apa dia panitia lain, apalagi kepada peserta atau koordinasinya yang harus koordinasi perlu. Oke, nah terus waktu tidak berjalan cukup lama tentang diskusi kita sebelum dilanjutkan lagi. Mungkin kalau ada yang ingin request lagu bisa komen di kolom komentar bawah atau DM ya, DM kritik.id. Biasa rintik. Sekali lagi ya guys, untuk sobat rintik. Kita ingatkan karena di sini kita jaga sekali di privasinya, jadi tenang saja karena bebas. Venus dan Mars anti cepu-cepu. Bukan cuma masalah miskomunikasi, masalah lain juga kalau misalnya bisa banget. Jadi kalau kalian punya masalah tentang mungkin lagi apa yang dirasakan sekarang, remaja sekarang ini, kenapa sih lagi merasa tersakiti-sakitinya di remaja zaman sekarang, lagi mungkin mental health-nya lagi. Tapi kalau misalnya merasa pertemanan kalian tuh kurang bagus, coba dikomunikasikan, jangan sampai mau terjerumus ke dalam hal yang tidak baik. Jangan sampai begini. Kalian punya satu circle, terus habis itu circle, coba circle pertemanan. Satu DKK lah, mungkin yang lagi hitsnya sekarang toh. Ada satu anggota ya mungkin menurut kalian itu kurang pengaruh buruk ataupun kalian tidak suka dengan pengaruhnya. Nah terus lama-kelamaan ini kalian berenam lah ceritanya, terus yang satu ini karena sifatnya yang kurang baik, yang kurang tidak kalian suka, sehingga kalian berlima dikucilkan dari circle itu. Kalau itu misal mungkin bisa anak baru toh yang baru join circle, itu kan enak sekali. Nah terus misalnya yang terkucilkan ini tuh sebenarnya mau berubah, tapi hanya karena tidak tahu cara menyampaikannya, hanya karena tidak tahu bagaimana caranya, sehingga mungkin perlu bantuan tapi tidak ada orang yang bantu. Misal juga kalau misalnya itu pergaulan yang bebas, itu kalau misalnya kita mau join, mungkin kan misalnya pergaulannya dia mungkin suka bahas yang kurang enak, atau dia melakukan hal dia melakukan hal-hal yang mungkin tidak patut untuk dicontoh sekarang. Sangat tidak bagus. Nah itu tuh bisa jadi orang tersebut tuh kayaknya harus coba melakukan hal itu sedikit, supaya bisa ikut berteman sama mereka. Sekali. Astagfirullah. Dia ikut sok kayak mencoba supaya bisa ikut dalam lingkungan itu, padahal tidak bagus sekali, serius Kak. Yang kedua saya bahas circle. Nah misal kalau kalian sebenarnya saling memendam lah, intinya saling memendam dan tidak mau mengungkapkan, sampai kapan sih mau circle ini kembali toxic banget, toxic friends lah gitu bisa dibilang. Oke, jadi jangan lupa ya kalau kalian ada kritik, saran atau pesan yang ingin disampaikan ke kami, bisa langsung DM. Terus kalau kalian mau request lagu bisa komen atau DM kita lagi. Jangan bosan-bosan ya, DM kita bakal dibalas kok. Dan kami juga bisa menerima saran kalau kalian ingin memberikan topik untuk yang kita bahas di episode selanjutnya. Kami berharap Sobat Rintik ikut menikmati diskusi hari ini dengan pembahasan mengenai miskomunikasi. Oke, sampai jumpa ya Sobat Rintik. Dadah. Sampai jumpa. Yes.